Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwati at-talabah, a'azzani Allah wa iyyakum. Pertama-tama marilah kita senantiasa membiasakan lisan kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan memujinya dan selalu mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah berikan kepada kita. Di antara nikmat-nikmat tersebut ada nikmat-nikmat yang paling besar. Di antaranya adalah nikmat iman, nikmat bisa mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nikmat kesehatan, dan juga nikmat kesempatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menjadikan kita hamba-hamba yang bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala pun semakin melimpahkan banyak kebaikan dan juga keberkahan untuk kita semua. Dan pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa ta'ala kembali memberikan kepada kita nikmat yang besar. Nikmat untuk belajar memperdalam ilmu agama. Dan sungguh menuntut ilmu agama adalah perkara yang akan menjadikan seseorang mudah untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal itu karena orang yang menuntut ilmu agama akan semakin mengetahui mana perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa ta'ala ridhoi, mana perkara-perkara yang bisa mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mana perkara-perkara yang dapat mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu para ulama menasihati umat Islam agar tidak terputus dari jalan menuntut ilmu ini, karena keberkahan dan kebaikan yang akan didapat sangatlah berlimpah. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam hadis yang sahih, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sesungguhnya para nabi, para rasul itu tidak mewariskan harta dan benda, tidak mewariskan harta kekayaan, akan tetapi yang diwariskan oleh para nabi dan para rasul adalah ilmu agama. Barang siapa yang mencarinya sehingga ia pun mendapatkan warisan para nabi dan para rasul itu, maka sungguh ia akan mendapatkan keuntungan yang besar. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semangat, rasa senang untuk selalu menuntut ilmu agama. Dan tidak lupa pula marilah kita memperbanyak sholawat dan juga salam kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang selalu setia mengikuti jejak sunnah beliau hingga hari kiamat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Ahibati fillah,
Azani Allah wa iyyakum. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang memandikan jenazah serta hukum-hukum yang berkaitan dengan jenazah. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu hal tersebut sudah kita pelajari dan sudah kita bahas bersama-sama. Di antara yang telah kita bahas di pertemuan yang kemarin, yang pertama adalah bahwa mengingat kematian adalah sebaik-baik nasihat bagi setiap manusia. Karena dengan mengingat kematian, seseorang akan merasa bahwa kehidupannya di dunia ini tidaklah selama-lamanya. Suatu saat nanti ia pun akan pergi meninggalkan dunia beserta yang ada di kehidupan dunia ini. Sehingga orang yang mengingat hal tersebut, dirinya tidak akan hanya memikirkan bagaimana kehidupan dunia yang baik, tapi ia juga akan berpikir untuk mempersiapkan bekal yang akan ia bawa ketika ia mengarungi dan menempuh perjalanan akhirat yang panjang. Kemudian poin yang kita pelajari pada pertemuan yang kemarin ialah bahwa memandikan jenazah itu hukumnya fardu kifayah, hukumnya wajib, yang kewajibannya itu adalah fardu kifayah. Dan setelah kita membahas tentang tata cara memandikan jenazah, maka kita dapati bahwa memandikan jenazah itu mirip seperti orang yang melakukan mandi janabah atau mandi besar, di mana hal tersebut diawali dengan berwudu, lalu membasuh anggota tubuh bagian kanan, kemudian membasuh atau mengguyur anggota tubuh bagian kiri, lalu mengguyur atau membasuh bagian-bagian tubuh yang dikira belum terkena air. Insya Allah pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang mengkafani jenazah. Hukum mengkafani jenazah dan tata cara mengkafaninya. Ini sangat penting untuk kita pelajari, ahibati fillah. Mudah-mudahan dengan mempelajarinya semakin menambah keimanan kita, semakin mendorong semangat kita agar lebih istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan agar kita bisa menolong sesama umat Islam apabila ada yang ditimpa musibah kematian. Baik, kita baca keterangan yang ditulis dalam kitab Fikih Muyassar. Al-mas'alatu tsalitsatu, permasalahan yang ketiga. Hukmu takfinihi wa kaifiyatuhu, hukum mengkafani jenazah dan bagaimana cara mengkafaninya. Wa takfinuhu wajibun liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fil muhrim alladhi waqasathu rahilatuhu wa kafinuhu fi thawbaini wal wajibu sitru jami'il badani fa illam yujad illa thawbun qasirun la yakfi li jami'il badani ghutiya ra'suhu wa ju'ila ala rijlihi syai'un minal idkhir.
liqauli Khabbab fi qissati takfini Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Fa'amarana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an nughattiya ra'sahu wa an naj'ala ala rijlaihi min al-idkhir wala yughatta ra'sul muhrim adz-dzakar liqauli sallallahu alaihi wasallam wala tukhammiru ra'sahu wa yakunu dzalika bi thawbin la yasiful basharata satiran wa yajibu an yakuna malbus mithli li'annahu la ijhaf 'alal mayyiti wala 'ala warathatihi. Baik. Penulis mengatakan bahwasannya mengkafani jenazah itu hukumnya wajib. Membungkus seorang mayit dengan kain kafan itu hukumnya wajib. Ini perlu kita perhatikan. Maka tidak boleh memakamkan seorang muslim yang telah meninggal dunia tanpa membungkusnya dengan kain kafan. Seperti mengenakannya pakaian jas, celana panjang, pakai sepatu, tidak. Yang wajib dalam syariat Islam ialah membungkus seorang jenazah dengan kain kafan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda berkenaan tentang orang yang sedang ihram meninggal dunia karena terinjak oleh binatang tunggangannya. Dia jatuh kemudian terinjak, meninggal. Kata Nabi SAW, dan kafanilah orang yang meninggal ini dengan kain kafan sebanyak 2 helai. Perlu kita pahami juga bahwa yang wajib untuk dikafani itu adalah seluruh anggota tubuh, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki adalah bagian yang wajib untuk ditutup dengan kain kafan. Dan hendaknya kain kafan yang digunakan itu tidaklah menyerupai warna kulit. Jangan menggunakan kain untuk membungkus jenazah dengan kain yang warnanya seperti warna kulit. Tidak boleh. Dan Nabi SAW menyatakan bahwa sebaik-baik kain yang digunakan untuk mengkafani seseorang adalah kain berwarna putih. Namun, ahibati fillah, jika seseorang meninggal dalam kondisi yang sulit untuk mendapatkan kain, di mana ketika ia dapat, ternyata kainnya itu tidak bisa menutupi seluruh tubuhnya. Jika bagian atas ditutup, maka bagian bawahnya akan ada yang tersingkap. Jika bagian kaki yang ditutup duluan, maka bagian atas tubuhnya akan tersingkap. Nah, dalam kondisi seperti ini, maka bagian yang paling utama untuk ditutup adalah bagian atasnya. Terus sampai ke bawah, jika bagian bawah masih ada yang tersingkap, maka boleh menggunakan dedaunan. Boleh menggunakan daunan atau tanaman yang daunnya bisa membungkus, bisa menutupi.
Hal ini sebagaimana pernah terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat sahabat yang mulia Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu meninggal dunia. Dia hanya memiliki kain pakaian saja, di mana pada saat itu kain pakaian dia sudah mulai memendek. Pada saat kain yang dia miliki itu digunakan untuk mengkafani tubuhnya, didapati bahwa kain tersebut hanya bisa menutupi bagian atas tubuhnya, sedangkan bagian bawahnya tetap tersingkap. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan sebagaimana dikatakan oleh sahabat yang bernama Khabbab. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kami untuk menutup kepalanya Mus'ab, untuk menutup kepalanya Mus'ab bin Umair, dan memerintahkan kami, kata Khabbab, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kami untuk menutupi bagian kakinya dengan tanaman idkhir. Idkhir adalah sebutan untuk suatu tanaman. Kemudian ahibati fillah, ada pengecualian dalam menutup keseluruhan tubuh orang yang meninggal, yaitu apabila orang yang meninggal adalah orang yang sedang dalam keadaan ihram, ya, melaksanakan ibadah haji atau melaksanakan ibadah umrah. Intinya dia dalam keadaan ihram. Maka jenazah yang dalam keadaan ihram dan dia laki-laki, kepalanya tidaklah ditutup. Artinya kain kafannya itu hanya menutup sampai bagian sini saja, dibungkus, sedangkan kepalanya terbuka. Kepalanya tetap terbuka, tidak dibungkus. Ini adalah pengecualian yang berlaku bagi jenazah yang meninggal dalam keadaan ihram. Kemudian hendaknya kain yang digunakan untuk mengkafani seseorang adalah kain yang biasa dia gunakan dalam kehidupan sehari-harinya. Artinya tidak kain yang mahal sampai membebani ahli warisnya, tidak. Gunakan kain yang ada. Oleh karena itu, hendaklah setiap muslim mempersiapkan hal tersebut. Seseorang waktu masih hidupnya, dia telah membeli kain kafan dan dia taruh di lemari pakaiannya sebagai persiapan buat dirinya. Kalau dia meninggal dunia, sudah ada kain kafannya. Orang yang seperti ini adalah orang yang akan memiliki sikap tidak tamak terhadap dunia. Bayangkan, setiap kali dia buka lemari pakaiannya yang dia lihat kain kafan. Hal itu akan mengingatkan dia akan kematian. Sehingga yang tadinya dia ambisi besar terhadap dunia kembali berkurang, kembali ingat kepada tujuan hidupnya di dunia ini, yaitu untuk beribadah kepada Allah, mempersiapkan bekal agar selamat menempuh perjalanan akhirat sehingga sampai ke dalam kehidupan surga yang abadi. Ini penting ahibati fillah. Kemudian penulis mengatakan, wa sunnatu takfinu rajul fi thalathi lafai fi bid min qutni. Termasuk perkara sunnah, yaitu mengkafani jenazah laki-laki dengan 3 helai kain kafan berwarna putih yang berbahan katun. Sekali lagi, termasuk sunnah ialah mengkafani jenazah laki-laki
dengan 3 helai kain kafan yang berwarna putih dan bahannya adalah bahan katun. Ini perlu kita ingat. Tabsutu ala ba'diha wa yudha'u 'alaiha mustalqiyan thumma yuradu tarful ulya minal janibil aisar ala syaqqihil ayman thumma tarfuhal ayman alal aisar thumma thaniyah thumma thalitha thumma yuj'alu zaidu inda ra'sihi thumma yu'aqqad falau kana zaid akthar ja'ala inda qadamaihi kadzalika wa yu'aqqad fa inna dzalika athbat lil kafan. 3 kain kafan tadi itu ditumpuk-tumpuk, ba'duha ala ba'din, ya, dilebarkan, dibentangkan yang pertama, kemudian dibentangkan lagi kain kedua di atasnya, lalu dibentangkan lagi kain yang ketiga di atasnya. Artinya yang disiapkan kain kafannya dulu, bukan orangnya dulu. Nggak bisa. Kalau tiba-tiba langsung orangnya, tidak bisa. Harus kain kafannya dulu. Kain kafan ditumpuk 3, dimana posisinya terbentang, terbuka. Setelah itu baru jenazah yang sudah dimandikan, sudah dihandukkan, dibawa lalu diletakkan di atas kain kafan tersebut. Diletakkan di atas kain kafan yang ditumpuk-tumpuk tadi. Setelah itu bagian ujung dari kain kafan yang kiri, kan ketika jenazah itu ya diletakkan misalnya di tengah-tengah, ya seperti ini. Dia diletakkan di tengah-tengah. Maka bagian kain kafan yang sebelah kiri ditarik, ditutup jenazahnya. Setelah itu baru ambil bagian kanan, ditutup jenazahnya. Ya, seperti itu. Ditutup bagian kiri dulu yang diambil, kemudian bagian kanan. Demikian dengan kain kafan yang di bagian kedua, di lapisan kedua. Yang kiri dulu ditutup, baru yang kanan. Kemudian juga kain kafan yang paling bawah, begitu juga cara menutupnya. Ambil yang kiri dulu, ditutup, baru ambil yang kanan, ditutup. Jadi menutupnya kiri kanan, kiri kanan, kemudian kiri lagi, baru kanan lagi. Begitu cara membungkus jenazah dengan kain kafan. Dan ingat, ketika membungkusnya itu harus erat, jangan sampai longgar. Ditutup dengan erat agar kain kafan itu tidak terbuka dengan mudah. Khawatir akan menyingkap auratnya, harus ditutup dengan erat, dengan kencang. Ditarik, ya. Kemudian diselipin ke bagian tubuhnya jenazah, lalu tarik lagi bagian kanan, diselipin ke tubuhnya jenazah. Yang erat, yang rapat. Jika ada bagian yang lebih, maka hendaknya yang lebih itu ada di bagian kepala. Tapi kalau yang lebih itu banyak, maka jadikan yang lebih itu ada di kepala dan juga ada yang di bawah kaki. Lalu diikat, yang lebih itu diikat, tapi ikatannya jangan ikatan mati. Karena kelak ketika dimasukkan ke liang lahat, ikatan tersebut dibuka agar wajahnya jenazah bisa dibuka juga
dan menempel ke dinding liang lahat. Jadi jangan diikat mati, diikat yang kencang, tapi dengan ikatan yang bisa dibuka dengan mudah, dengan simpul, ikatan yang mudah untuk dibuka. Diikat bagian atas, bagian bawah, dan boleh juga menambahkan kain ikatan di bagian dada, di bagian pinggang, di bagian lutut, boleh. Karena kain itu bertujuan untuk mengencangkan kain kafan. Baik. Kemudian penulis mengatakan, liqauli Aisyah radhiyallahu anha, yang demikian itu, cara mengkafani jenazah yang seperti tadi, itu berdasarkan hadis yang sahih. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kuffina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi thalathati athwabin bidin suhuliyatin jududin yamaniyatin laisa fiha qamisun wala imamatun udrija fiha idrajan. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika meninggal dunia, beliau dikafani dengan kain kafan sebanyak 3 helai. Kain kafannya berwarna putih, suhuliyah, artinya kain putih bersih, tidak ada corak-coraknya. Dan kain kafan tersebut adalah kain kafan yang baru, yang dibuat dari Yaman. Di dalam kain kafan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak ada baju dan tidak ada sorban. Artinya beliau betul-betul hanya dibungkus dengan kain kafan. Dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dikafani dengan 3 lapis kain kafan. Seperti tadi ya, ditumpuk-tumpuk dulu kain kafannya. Yang pertama, kain kafan kedua, kain kafan ketiga, ditumpuk. Setelah itu jenazah didatangkan, ditaruh di tengah-tengah, lalu dibungkus. Diambil dulu bagian yang paling kiri, kemudian ditutupi jenazah. Lalu ambil lagi bagian kanan, lalu tutupi jenazah. Kemudian kain kafan di lapisan kedua demikian pula. Ambil bagian kiri dulu, tutupi jenazah, lalu bagian kanan tutupi jenazah. Kemudian kain kafan di bagian paling bawah, ambil bagian kiri dulu, tutupin jenazah, lalu bagian kanan tutupin jenazah. Setelah semua sudah tertutup, baru diikat. Baru diikat kepalanya, kemudian kakinya, dan boleh tambahan di bagian tubuhnya. Entah di dadanya, kemudian pinggulnya juga, lalu lututnya juga boleh. Ikatan itu tujuannya untuk mengencangkan kain kafan agar tidak mudah terbuka. Namun ingat sekali lagi, simpul ikatan kain kafan itu jangan simpul mati, sebab akan dibuka ketika jenazah sudah dibawa ke dalam liang lahat. Tayyib. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ilbasu min thiyabikumul bayad fa innaha min khairi thiyabikum wa kaffinu fiha mautakum. Ingat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
pakailah oleh kalian pakaian yang berwarna putih. Karena pakaian berwarna putih itu termasuk pakaian terbaik untuk kalian. Dan kafanilah jenazah-jenazah dengan kain kafan yang berwarna putih. Demikian Nabi SAW mengajarkan. Wal untha khamsatu afwabin min kutnin izarin wa khimarin wa qamisin wa lafafataini was-sabi fi thawbin wahid wa yubahu fi thalatha wa saghira fi qamis wa lafafataini. Yang tadi kita sebutkan itu cara mengkafani jenazah laki-laki. Adapun mengkafani jenazah perempuan, maka kain yang dibutuhkan itu sebanyak 5 helai. Kain yang dibutuhkan itu sebanyak 5 helai. Karena dari 5 helai kain kafan tersebut, salah satunya ada yang digunakan sebagai sarung. Jadi kalau jenazah perempuan nanti disarungin dulu sebelum dibungkus. Terus salah satu dari kain kafan tersebut juga ada yang dipakai untuk menutupi bagian badannya, ya seperti gamis. Udah pakai sarung, pakai gamis. Kemudian salah satu kain kafan itu juga ada yang digunakan untuk kerudungnya, digunakan untuk penutup kepala. 5 kain kafan, 1 buat sarung, 1 buat gamisnya, 1 lagi buat kerudungnya. Sisa 2 itu untuk membungkusnya. Caranya ialah letakkan kain pembungkus kafan yang pertama. Lalu letakkan lagi kain pembungkus kafan yang kedua. Nah, lalu setelah itu di atas lapisan yang kedua ditaruh kain yang digunakan untuk sarung, berarti di bagian bawah. Lalu taruh kain lagi yang digunakan untuk gamisnya, berarti berada di bagian tengah-tengah. Lalu taruh lagi kain kafan di bagian atas yang digunakan untuk kerudungnya. Tentunya kain-kain yang digunakan untuk sarung, untuk gamisnya, dan untuk kerudungnya sudah dibentuk sesuai dengan bentuk sarung, bentuk gamis, dan juga bentuk kerudung, ya. Enggak terbentang, tidak, tapi dibentuk seperti itu. Lalu jenazah perempuan dibawa, ditaruh di atas, lalu dibungkus dulu bagian bawahnya dengan kain sarung. Pakaiin seperti pakai sarung. Setelah itu, ya, bagian tubuhnya dilipat. Ya, dilipat dengan kain. Kemudian baru bagian kepalanya ditutup juga seperti dengan kerudung. Kalau sudah, baru mulai dibungkus. Ambil bagian kiri, kemudian tutup. Lalu ambil bagian kanan, kemudian tutup. Lapisan yang paling bawah juga demikian. Ambil bagian kiri, tutup. Ambil bagian kanan, kemudian tutup. Setelah itu baru diikat. Adapun jika jenazah yang meninggal dunia adalah jenazah anak kecil, jika anak kecil itu laki-laki, maka boleh dibungkus dengan 1 kain kafan saja, sudah boleh. Jika butuh lebih, maka gunakan berjumlah ganjil. 1, kalau mau lebih ya jadikan 3. Dan jika jenazah yang meninggal adalah anak kecil perempuan, maka membutuhkan 3 kain kafan. 1 kain kafan digunakan untuk sebagai gamisnya, pakaiannya. Kemudian 2 sisa kain kafan digunakan untuk pembungkusnya. Kenapa perempuan lebih banyak? Karena agar lebih menjaga auratnya,
supaya tidak terbentuk lukukan tubuhnya dan tidak tembus pandang, maka digunakanlah kain kafan yang berjumlah banyak. Itu dia cara mengkafani jenazah. Taib, ahibati fillah. Kemudian yang berikutnya adalah pembahasan tentang salat jenazah. Ketika jenazah telah selesai dimandikan, ketika jenazah telah selesai dikafani, maka yang berikutnya adalah mensolatinya. Penulis mengatakan al-mas'alatur rabi'ah, pembahasan yang keempat, as-salatu 'alal mayyiti, salat jenazah atau mensolati jenazah. Hukmuha wa dalilu dzalika. As-salatu 'alal mayyiti fardu kifayatin. Idza fa'alaha al-ba'du saqatal itsmu 'anil baqin. Wa daliluha qauluhu sallallahu alaihi wasallam fi man mata wa alaihi dainun. Sallu ala sahibikum. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam yauma mautin Najasyi, inna akhan lakum qad mata faqumu fasallu alaihi. Baik. Dalam kitab fikih Muyassar diterangkan bahwasannya mensolati jenazah itu wajib. Mensolati jenazah itu hukumnya wajib. Kewajibannya adalah fardu kifayah. Jika sebagian orang telah melaksanakan, maka sebagian yang lain tidak berdosa jika tidak melaksanakan. Dalil yang menyatakan kewajiban mensolati jenazah adalah sabda Nabi SAW. Pernah suatu ketika ada seorang sahabat meninggal dunia, namun ia masih menanggung hutang. Pada saat itu Nabi SAW enggan untuk mengimami sholat jenazah, karena jenazah tersebut masih menanggung hutang. Lalu Nabi SAW bersabda, "Sholatilah oleh kalian sahabat kalian ini." Lihat, yang pertama poinnya adalah Nabi masih memerintahkan untuk mensholati jenazah yang menanggung hutang. Nabi masih perintahkan. Akan tetapi Nabi SAW tidak mau mensholatinya. Ini menunjukkan bahayanya berhutang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita dari yang namanya berhutang, dengan menjadikan rizki yang kita dapati adalah rizki yang cukup memenuhi kebutuhan. Kemudian ketika Najasyi meninggal dunia, Nabi SAW juga bersabda, sesungguhnya ada seorang saudara kalian meninggal dunia, maka berdirilah kalian untuk melaksanakan sholat jenazah. Nabi SAW juga memerintahkan. Dari kedua dalil tersebut, maka kita bisa memahami perintah Nabi SAW terhadap pelaksanaan salat jenazah itu menunjukkan kewajiban melaksanakan salat jenazah. Taib. Lalu yang berikutnya, ahibati fillah, al-mas'alatul khamisatu, permasalahan atau pembahasan yang ke-5, syurutus sholati 'alal mayyiti wa arkanuha wa sunanuha. Syarat-syarat sholat jenazah, rukun-rukun sholat jenazah, dan sunnah-sunnah sholat jenazah. Ini pahami nih, karena besar sekali pahala yang akan didapat oleh orang yang ikut serta sholat jenazah. Kata Nabi SAW, barang siapa ikut mensolati jenazah, maka orang itu akan mendapatkan pahala
yang beratnya, bayangkan, yang beratnya itu seperti beratnya gunung Uhud. Pahala yang besar yang didapat dari melaksanakan sholat jenazah. Nah, maka kalau kita mendapati kesempatan tersebut, lakukan. Dan agar sholat jenazah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan balasan pahala yang besar, kita juga harus tahu syarat-syaratnya apa, rukun-rukunnya bagaimana, dan sunnah-sunnahnya, agar kita sholat tidak sembarang sholat. Penulis mengatakan al-awwalu syurutuha. Yang pertama, syarat-syarat sholat jenazah. Wa syurutuha kal'ati. Syarat-syarat sholat jenazah sebagaimana berikut ini: an-niyatu wa taklifu wa istiqbalul kiblati wa satrul aurati wa ijtinabun najasati li'annaha minas salawat wa hudurul mayyiti baina yaday musalli in kana bil balad wa islamul musalli wal musalla alaihi wa taharatuhuma walau biturabin li'udhrin. Simak baik-baik. Syarat salat jenazah yang pertama adalah niat. Ada niat. Niat itu di mana? Niat itu letaknya di hati. Mahalluha fil qalbi. Niat itu letaknya di hati. Karena niat itu amalan hati. Dan niat itu adalah keinginan yang terbesit di dalam hati. Kalau orang sudah ada keinginan ketika dia sholat di masjid, tiba-tiba ada jenazah datang, lalu ada orang mengumumkan ada yang meninggal, mari kita mensolati jenazahnya. Lalu terbesit dalam hati orang itu, saya pengen ikut sholat. Itu udah niat. Itu sudah niat. Dan niat itu tidak perlu diucapkan. Niat itu tidak perlu dilafazkan. Ingat, niat itu ibadah. Dan ibadah itu harus sesuai dengan contoh Nabi SAW. Nabi tidak pernah melafazkan niat. Karena memang niat itu bukan mulut yang mengerjakannya, bukan. Tapi yang mengerjakan niat adalah hati. Dan tidak mungkin, mustahil seseorang bisa melakukan sesuatu tanpa niat. Gak mungkin tiba-tiba dia lagi makan, terus dia, kok saya makan gak ada niatnya. Gak mungkin. Setiap aktivitas yang dilakukan oleh seseorang pasti sebelumnya itu ada terbesit keinginan di dalam hatinya. Gak mungkin tiba-tiba badannya bergerak sendiri, ya, melakukan kegiatan tertentu. Gak mungkin. Yang berbuat demikian ada memang, melakukan aktivitas tanpa ada niat dalam hatinya. Siapa? Orang gila. Karena orang gila bertindak dan dia gak sadar. Tapi orang yang masih waras tentu dia melakukan aktivitas sebelumnya ada terbesit keinginan di dalam hatinya. Dan keinginan yang terbesit di dalam hati itulah niat. Jadi gak perlu dilafazkan lagi. Taib. Kemudian taklif. Taklif artinya waras, atau dia bisa kita katakan sebagai orang yang mukallaf. Mukallaf itu orang yang sudah dewasa, balik, kemudian berakal sehat. Taib. Itu syarat yang kedua. Yang pertama niat, yang kedua taklif, yang ketiga menghadap kiblat. Salatnya harus menghadap kiblat. Yang keempat menutup aurat. Aurat orang yang salat dan aurat orang yang disalati harus sama-sama tertutup. Lalu yang kelima adalah menghindari najis. Orang yang salat sama yang disalati tidak ada najis pada pakaian dan badannya. Kalau ada ya dibersihkan dulu. Ya.
5 perkara ini wajib ada dalam sholat jenazah. Kenapa? Karena memang sholat jenazah itu seperti sholat yang lainnya, di mana sholat yang lainnya pun harus memenuhi syarat yang 5 tadi. Harus ada niat, mukallaf, menghadap kiblat, kemudian menutup aurat, lalu menjauhi najis. Itu kan 5 perkara yang termasuk syarat dalam sholat. Kok ada juga dalam sholat jenazah? Ya karena memang sholat jenazah itu sendiri termasuk dalam ibadah sholat. Namun ada tambahan. Syarat yang berikutnya adalah jenazahnya harus dalam keadaan suci. Yang sholat berwudu, jenazahnya juga sudah disucikan dengan mandi. Kemudian Islamnya kedua belah pihak. Orang yang sholat beragama Islam, yang disolati juga beragama Islam. Tidak boleh sama sekali orang Islam mensolati jenazah orang kafir, sekalipun orang kafir itu adalah orang tuanya. Dan jika jenazah itu ada di tempat orang-orang yang hendak melaksanakan sholat jenazah, maka jenazahnya itu dihadirkan dan ditaruh di depan orang-orang yang sholat jenazah. Itu kalau jenazahnya ada di tempat orang-orang yang sholat. Jadi kalau misalnya jenazahnya mana, itu masih dalam ambulan, udah kita sholat aja, nggak apa-apa, jenazahnya mah dia dalam ambulan aja. Nggak boleh. Kalau jenazahnya ada, hadirkan jenazahnya di depan orang-orang yang sholat. Tapi kalau jenazahnya ada di kampung seberang, di luar negeri misalnya, lalu kita ingin melaksanakan sholat jenazah karena jenazah itu meninggal dan gak ada yang nyolatin di sana, kita melaksanakan sholat jenazah yang disebut dengan sholatul ghaib, di mana pada saat itu pelaksanaan sholat jenazahnya tidak ada jenazah di depannya, ya, yang kita kenal dengan sholat ghaib. Dan hal tersebut pernah dilaksanakan oleh Nabi SAW ketika Najasyi meninggal. Karena ketika Najasyi meninggal tidak ada yang mensolatinya di daerah tersebut. Lalu Nabi SAW melaksanakan sholat ghaib, yaitu sholat jenazah untuk Najasyi. Baik, kita rangkum semuanya. Syarat sholat jenazah: 1. Niat, 2. Taklif, 3. Menghadap kiblat, 4. Menutup aurat, yang 5. Menjauhi najis, yang ke-6. Orang yang sholat sama yang disolati dalam keadaan suci, yang ke-7. Orang yang sholat dan yang disolati sama-sama beragama Islam, yang ke-8. Jika jenazahnya itu ada, maka hadirkan jenazah di hadapan orang-orang yang sholat. Kalau jenazahnya laki-laki, maka imam berdiri sejajar dengan kepalanya jenazah. Tapi kalau jenazahnya perempuan, maka imam berdiri sejajar dengan bagian badannya jenazah perempuan tersebut, atau tengah-tengah lah, bisa kita bilang tengah-tengahnya. Tayyib. Atsani, yang kedua, arkanuha, rukun-rukun salat jenazah. Ini perlu kita perhatikan ya. Rukun-rukun salat jenazah. Wa arkanuha kalati, rukun-rukun salat jenazah sebagai berikut ini. Al-qiyamu min qadirin fi fardhiha. Li'annaha salatu wajibil qiyam fiha kal mafrudati. Wat takbiratul arba'u. Li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallama kabbara 'ala an-najasi arba'an. Kita cicil dulu ya, biar nggak kebanyakan
kemudian lupa. Rukun-rukun sholat jenazah yang pertama adalah berdiri, melaksanakannya dengan berdiri bagi orang yang mampu. Kenapa harus berdiri? Karena sholat jenazah itu seperti sholat-sholat wajib yang lainnya, di mana sholat wajib yang lainnya yaitu sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh mewajibkan seseorang untuk melaksanakan dengan cara berdiri bagi yang mampu. Jadi nggak boleh sholat jenazah sambil duduk. Sholat sunnah, walaupun seseorang mampu berdiri, tapi dia boleh untuk duduk. Orang sehat, sanggup berdiri, tapi dia sholat sunnahnya duduk, boleh. Dan itu tidak membatalkan sholatnya. Tapi kalau sholat wajib, harus berdiri. Nah, sholat jenazah itu termasuk sholat yang wajib, sehingga pelaksanaannya juga harus berdiri bagi yang mampu. Itu yang pertama. Rukun yang pertama adalah berdiri. Rukun yang kedua, bertakbir sebanyak 4 kali. Bertakbir sebanyak 4 kali. Karena Nabi SAW ketika mensolati Najasyi, beliau bertakbir sebanyak 4 kali. Kemudian yang ketiga, wa qiraatul Fatihati li umumi hadis. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. La salata liman lam yaqra bi ummil Qur'an. Kemudian rukun yang ketiga adalah membaca surat Al-Fatihah. Hal ini berdasarkan keumuman sabda Nabi SAW. Beliau mengatakan, tidak dikatakan sah salat seseorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Salatnya seseorang tidak dinyatakan sah jika tidak membaca Al-Fatihah. Mau salat 5 waktu, mau salat sunnah, mau salat jenazah, semuanya sama. Kalau enggak baca Al-Fatihah, batal sholatnya. Kemudian rukun yang keempat, wassalatu ala Nabi SAW. Membaca sholawat untuk Nabi, yaitu bacaan sholawat yang kita baca ketika tasyahud akhir. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Demikian bacaan salawat. Kemudian yang berikutnya, rukun yang kelima adalah mendoakan jenazah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza shallaitum 'alal mayyiti fa akhlisu lahu du'a. Jika kalian melaksanakan salat jenazah, fa akhlisu lahu du'a, maka ikhlaslah mendoakan jenazah tersebut. Maksudnya, karena ketika kita salat jenazah itu kan ada membaca doa. Nah, ketika baca doa yang ikhlas buat jenazah tersebut. Lalu yang keenam adalah salam, mengucapkan salam. Li umumi hadis, hal ini berdasarkan keumuman hadis Nabi SAW, wa tahliluha taslim. Akhir kegiatan salat itu ditutup dengan salam. Wa tartibu bainal arkani fala yuqaddamu ruknan 'alal akhar. Kemudian yang ketujuh adalah berurutan. Melaksanakan rukun demi rukun secara berurutan. Tidak boleh loncat-loncatan. Setelah takbir langsung baca sholawat. Setelah takbir salam. Lalu takbir ketiga baca doa. Berantakan. Harus secara berurutan.
Setelah dia menghadirkan niat, lalu dia berdiri. Setelah dia berdiri, dia bertakbir. Allahu Akbar, takbir yang pertama. Lalu baca surat Al-Fatihah. Takbir lagi yang kedua, Allahu Akbar. Kemudian baca sholawat Nabi SAW. Lalu takbir yang ketiga, Allahu Akbar. Lalu berdoa untuk jenazah. Nanti kita akan bahas apa doanya pada saat kita membahas tata cara sholat jenazah. Lalu takbir lagi yang keempat, Allahu Akbar. Boleh baca doa lagi, boleh diam sejenak, kemudian salam. Boleh salam ke kanan sekali, Assalamualaikum warahmatullahi. Atau salamnya 2 kali, ke kanan lalu ke kiri, boleh yang mana saja. Tayyib. Kemudian yang berikutnya sunanuha. Sunnah salat jenazah. Wa min sunaniha, dan di antara sunnah-sunnah salat jenazah, raf'ul yadain, mengangkat kedua tangan, ma'akulli takbiratin, mengangkat kedua tangan setiap kali membaca takbir. Wal isti'adzah, setelah itu berta'awuz dulu sebelum membaca basmalah dan Al-Fatihah. Wa an yad'u li nafsihi walil muslimin. Kemudian doa yang diucapkan dalam salat jenazah adalah doa untuk si orang yang salat dan untuk jenazah yang meninggal serta untuk kaum muslimin secara umum. Dan juga termasuk sunnahnya adalah wal israru bil qiraah, membaca bacaan salat jenazah dengan suara yang lirih, bukan dengan suara yang kencang. Berarti sholatnya itu seperti sholat zuhur dan sholat asar, suaranya nggak kedengeran. Bacaan yang dilakukan dalam sholat jenazah adalah bacaan yang sir, bacaan yang tidak terdengar. Itu dia sunnah-sunnah yang terdapat di dalam sholat jenazah. Baik, kita rangkum sekali lagi. Yang pertama, syarat sholat jenazah. Apa saja syarat sholat jenazah? 1. Niat. 2. Taklif. 3. Menghadap kiblat. 4. Menutup aurat. 5. Menghindari najis. 6. Orang yang sholat dan yang disolati sama-sama suci. 7. Orang yang sholat dan yang disolati sama-sama beragama Islam. 8. Jika jenazahnya itu ada, maka dihadirkan di depan orang yang sholat. Itu syarat-syarat sholat jenazah. Lalu rukun-rukun sholat jenazah. Yang pertama, berdiri bagi yang mampu. Yang kedua, takbir sebanyak 4 kali. Yang ketiga, baca surat Al-Fatihah. Yang keempat, baca sholawat Nabi. Yang kelima, baca doa. Yang keenam, mengucapkan salam. Dan yang ketujuh, tertib mengerjakan setiap rukun satu persatu dan tidak loncat-loncat. Kemudian sunnah-sunnah sholat jenazah. Yang pertama, mengangkat kedua tangan setiap kali takbir. Yang kedua, membaca ta'awuz sebelum baca bismillah dan Al-Fatihah. Yang ketiga, berdoa untuk orang yang sholat, untuk orang yang meninggal, dan untuk kaum muslimin. Lalu yang keempat, membaca bacaan sholat jenazah dengan suara yang lirih, tidak terdengar. Nah, ini perlu kita ingat nih, berarti sholat jenazah itu tidak membaca iftitah, tidak membaca doa istiftah. Setelah takbir, maka ta'awuz. Setelah ta'awuz, baca bismillah. Setelah itu baca surat Al-Fatihah. InsyaAllah pembahasan tentang tata cara pelaksanaan salat jenazah akan kita bahas.
Lalu yang berikutnya, waktu sholat jenazah dan keutamaannya. Al-mas'alatus sadisah, waktu sholati alal mayyiti wa fadluha. Kapan melaksanakan sholat jenazah dan apa sih untungnya, keutamaan melaksanakan sholat jenazah? Tayyib. Yang pertama, waktuha, waktu pelaksanaan sholat jenazah. Waktu sholati alal mayyiti yabda'u ba'da taksilihi wa takfinihi wa tajhizihi in kana hadiran au bulugh khabari wafatihi in kana ghaiban. Salat jenazah itu dimulai setelah jenazah siap, habis dimandiin, habis dikafanin, udah siap ingin disolatkan. Kalau udah dibungkus rapi, nah sudah saat itu, sejak saat itu mulai sholat jenazah. Itu kalau jenazahnya ada. Tapi kalau jenazahnya itu beda tempat dengan kita, misalnya jenazahnya ada di kampung, maka kapan kita melaksanakan sholat jenazah? Ketika kita dengar kabar meninggalnya jenazah tersebut, si fulan meninggal. Sejak saat itu kita sudah boleh melaksanakan sholat jenazah. Fadluha, keutamaan salat jenazah, untung salat jenazah, untungnya salat jenazah. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syahidal janazata hatta yusalla alaiha falahu qiratun wa man syahidaha hatta tudfan falahu qiratan. Qila wa mal qiratan? Qala mithlul jabalainil azimain. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang keutamaan sholat jenazah. Beliau bersabda, barang siapa ikut jenazah sampai mensolatinya, maka dia akan mendapatkan pahala 1 qirot. Jika orang yang ikut jenazah itu sudah sholat jenazah, terus dia ikut serta dalam pemakaman, hadir dalam pemakamannya, maka dia mendapatkan 2 qirot. Sholat jenazah 1 qirot, mengiringi jenazah sampai dimakamkan 1 qirot lagi. Lalu Nabi SAW ditanya, apa itu qirot? Beliau menjawab, beratnya seperti gunung yang besar. Beratnya pahala qirot, beratnya qirot itu adalah seperti beratnya gunung yang besar. Tayyib, ahibati fillah, itu dia yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa mendatangkan manfaat dan juga kebaikan. Silakan dicatat dengan rapi, dan jika ada pertanyaan silakan ditanyakan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.